Oke, baik. Yang ini kita akan mulai dari kaidah pencacahan dulu ya, supaya lebih cepat. Nanti yang materi statistika tetap saya akan kasih. Tenang aja. Oke, yang pertama dengan menggunakan angka 1 sampai 9, tapi nggak ada angka 6 sampai angka 8, akan dibentuk 4 angka berbeda yang lebih dari 5.000. Kita buat dulu kotaknya. Isinya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Karena dia lebih dari 5.000, maka yang kamu pilih bukan 7 sama 9 aja, tapi dari 5. 5, 7, 9. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu susun 5.137 misalnya, kan itu kan sudah lebih dari 5.000 kan, jadi 5-nya tetap ikut. Maka di sini ada 3 kemungkinan bilangan yang bisa masuk ke angka ribuan. Terus misalnya yang di sini kita mau pakai angka 5, maka sisanya tinggal angka 1, 2, 3, 4, 7, 9 ya kan? Ada 6 angka. Terus misalnya yang di bagian puluhan ini kita mau pakai angka, ini yang di bagian ratusan kita pakai angka 1, maka sisanya kan tinggal 2, 3, 4, 7, 9. Ada 5 angka. Kalau yang di bagian puluhan kita pakai angka 2 misalnya, maka akan sisa 4 angka. Ya udah, tinggal itu aja yang dihitung. Hasilnya nanti 360 dikalikan ya. Oke, lanjut ke nomor 11 dulu. Nomor 11 ada angka-angka disusun menjadi bilangan ribuan. Kita buat dulu, ribuan masih sama. Ada 4 tempat, 1, 2, 3, 4. Karena dia bilang ribuan genap, maka kita lihat di bagian satuan dulu. Satuannya harus genap kan, berarti kemungkinannya ada angka 2, 4, dan 6. Ada 3 angka di situ. Misalnya di bagian satuan kita pakai angka 4 ya. Kita hapus, berarti angka ribuannya yang mungkin angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya kan? Ada 6 angka. Terus di bagian ratusannya misalnya kita mau pakai di bagian ribuannya ini kita pakai angka 1, maka yang tersisa kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka ya. Nah, terus kita pakai angka 2 misal di situ berarti sisa 4 angka. Maka ini tinggal dikali juga. Ternyata hasilnya sama, 360. Oke. Lanjut nomor 12. Jonathan akan remedial. Dia mau dari 13 soal yang tersedia, Jonathan hanya cukup mengerjakan 9 nomor saja. Jika soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, berapa banyak cara Jonathan mengerjakan soal remedial? Ini kita pakai kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan ya. Terus dari 13 soal ini 1 sampai 5 udah dikerjakan, otomatis akan tersisa 8 soal yang nanti akan dipilih si Jonathan. Tapi karena dia diminta mengerjakan 9 soal, sementara 1 sampai 5-nya udah dikerjakan, berarti kan sisa 4 soal nih yang belum dikerjakan ya. Ya udah, berarti tinggal kita cari C4 dari 8. Hitungnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 4 kali 3 kali 2. Coret-coret, ini 4 sama 2 saya coret sama 8, 3 sama 6 saya coret sisa 2 ya. Berarti 2 kali 7 kali 5, hasilnya 70 cara. Nih, yang B. Kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13, dari 7 orang pengurus OSIS, dipilih masing-masing ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 4 posisi. Karena dia sudah ada posisi yang ditentukan, maka ini kita akan cari pakai rumus permutasi. Permutasi 4 posisi yang direbutkan itu dari 7 orang pengurus yang akan dipilih kan. Berarti rumus permutasi nih. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per n min r kan, berarti dia 3 faktorial. Ini coret, ini coret. 20 kali 4, 2. Hasilnya 840. Nih, yang dadu. Masih gampang. Lanjut ke nomor 14. Suatu acara dihadiri oleh 13 orang. Jika mereka saling berjabat tangan. Soal jabat tangan kan seperti biasa pakai kombinasi dari 2 ya. 2 dari 13. Udah langsung dihitung. 13 kali 12 kali 11 faktorial
per 11 faktorial dikali 2. Ini coret juga, sisa 6. Jadi 13 kali 6. 78 ya? 78. Oke, tuh yang D ketemu ya. Oke, lanjut nomor 15. Nomor 15, Bu Ayu berjalan ke pasar untuk membeli 3 ekor ayam dan 2 ekor itik dari seorang pedagang yang punya 6 ekor ayam dan 5 ekor itik. Banyak cara yang dapat dilakukan Bu Ayu memilih ternak-ternak yang diinginkan. Nah, berarti kan Bu Ayu itu cuma butuh 5 ternak ya, yang terdiri dari 3 ayam dan 2 itik. Ya udah, dicari C3 dari ayamnya totalnya ada 6 dikalikan dengan C2 dari si itik 5. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 dikalikan dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2, ya kan? Ini coret, ini sama 6, sisanya 20 ya. Yang belakang 3 sama 3, 2 sama 4, sisa 2, 10. Ini berarti nilainya 200. Oke, ketemu jawabannya yang D. Nah, ini mah cepet banget, gampang banget. Kita lanjutkan ke nomor 16. Nomor 16, ceritanya ada 7 jalan yang menghubungkan desa A ke desa B. Coba kita buat dulu gambarnya. Ini desa A, ini desa B. Ada 7 jalan yang menghubungkan, ya kan? Sementara dari desa B ke desa C ini ada 3 jalan yang menghubungkan. Si Yusak akan pergi dari desa A ke desa C tapi lewat desa B. Kemudian akan kembali ke desa A melalui desa B juga. Tapi syaratnya Yusak ini harus pulang tanpa melewati jalan yang sama lebih dari 1 kali. Maka gimana caranya? Nah, caranya tinggal kita kalikan A ke B karena ada 7 jalan dikali dengan B ke C yang 3 jalan. Baliknya tidak boleh lewat jalan yang sama. Jadi kalau jalan yang satu sudah dipakai maka akan tersisa 2 jalan yang lain. Yang ini juga tersisa 6 jalan yang lain. Nah, jadi tinggal dikalikan 36 kali 7. 252 cara. Oke, yang B ya. Sip. Kita lanjutkan ke nomor 17. Diketahui P3 2N. Pakai rumus permutasi ya. 2N faktorial per 2N minus 3 faktorial sama dengan 40N. Kita jabarkan 2N dikali 2N min 1 dikali 2N min 2 kali 2N min 3 supaya bisa coret nanti sama bawahnya ya. 2N minus 3 faktorial sama dengan 40N. Ini coret habis. 2N yang ini sama yang ini dicoret juga, sisa 20. Maka nanti ini kalau kalikan pelangi dia akan jadi 4N kuadrat minus 4 sama 2 ya, 6N plus 2 sama dengan 20. Kita bagi 2 dulu semua, jadi 2N kuadrat minus 3N plus 1 sama dengan 10, ya kan? Jadi 2N kuadrat min 3N min 9 sama dengan 0 ya. Terus habis itu supaya gampang saya kalikan 2-nya ini ke belakang ke sini, jadi N kuadrat minus 3N min 18 sama dengan 0, difaktorkan akan ketemu N minus 6 dan N plus 3. Maka kita punya ini ya, punya hasilnya N sama dengan 6 dan N sama dengan minus 3. Oke.
Tapi karena tadi kita sudah mengalihkan 2, yang ini, yang depan ini ke belakang, maka hasilnya di sini juga harus dibagi dengan 2. Dibagi 2, ini juga dibagi 2. Maka yang depan hasilnya 3, yang belakang minus 3/2. Cuma kalau kita masukkan minus 3/2 ke dalam sini kan itu nggak dapat hasilnya kan? Berarti ini kita tidak dimasukkan ke dalam kemungkinan hasilnya cuma 3. Nah, ini tinggal kamu masukkan ke rumus yang diminta, n kuadrat plus 3n plus 3, n kuadratnya 9 plus 3n nya 9 plus 3 lagi, 18 tambah 3 ya, hasilnya 21. Oke, tuh ketemu yang C. Untuk yang nomor 18, coba kok dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Buat dulu nih ilustrasinya. 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Jika mau diambil 3 kelereng sekaligus, peluang terambil ketiganya kelereng merah. Oh, ini mau diambil 3 kelereng merah ya. Berarti C3 dari merahnya ada 5 per C3 dari totalnya, 5 tambah 4, 9. Dah, tinggal dihitung nih. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1, ya kan? Per 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 3 kali 2. Oke, ini coret-coret. 3-nya sama 9 sisa 3, 2-nya sama 8 sisa 4. 3-nya coret sama ini kan. Ini tadi berapa, 5 sama 4 ya? Ini sama ini sisa 2. Jadi 10 per 6 kali 7, 42 ya. 10 per 3 kali 4, 12. 12 kali 7, 84. Sorry. Di sini 84 berarti. Dibagi 2 ya, supaya ada jawabannya. Jadi 5 per 42. Oke, tuh sudah ketemu jawabannya yang D tadi. Kita lanjutkan ke nomor 19. Dari seperangkat kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kartu sekop. Sekopnya itu PA ya. PA-nya ada, skop itu kan totalnya 13 ya. 13 per kartu bridge-nya ada 52. Atau kartu as, PB. PB-nya kartu as. As-nya itu berarti ada 4 per 52. Terus kan kita tahu ada kartu sekop yang dia itu bentuk ada kartu as tapi yang sekop. Gimana sih, kebalik juga sama ya. P, A, atau B. Cuma ada satu doang, berarti 1 per 52. Maka ini termasuk kejadian tidak saling lepas. Ini PA dan B. PA atau B sama dengan PA-nya 13 per 52, PB-nya itu 4 per 52, PA dan B-nya 1 per 52 ya. 13 dikurang 1, 12 tambah 4, 16 per 52. 16 per 52. Sama-sama dibagi 4. Jadi 4 per 13. Oke. Tuh, jawabannya yang D, dadu. Lanjut lagi ke nomor 20. Dalam sebuah kantong, ada kantong, terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Ada lagi 2 kelereng hijau. Dia mau diambil 2 kelereng secara acak. Peluang terambilnya kedua kelereng berlainan warna. Jadi kita cari NS-nya dulu supaya ngitungnya lebih gampang. C2 dari totalnya itu ada 12 ya. 12 sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial kali 2. Gitu. Ini coret, ini juga coret, sisa 6. Berarti totalnya 66. Ini.
Terus kemungkinan yang mungkin kalau kelereng yang diambil itu berbeda warna, misalnya mau warna merah sama warna biru, terus ada lagi kemungkinan merah sama hijau, ada lagi kemungkinannya biru sama hijau, kayak gini kan. Merahnya kan ada 4 ya, birunya ada 6, per NS-nya tadi 66, ditambah merahnya ada 4, hijaunya ada 2, per 66, ya kan? Ditambah B-nya ada 6, hijaunya ada 2, per 66. Kita tambahkan dulu, 24 tambah 8 tambah 12 per 66. Oke, 66. 44 per 66 ya? 44 per 66. Coba kalau misalnya atas bawah dibagi dengan 22, berarti di sini sisa 2, bawahnya sisa 3. Karena kan diminta pecahan yang paling sederhana ya. Nah, jadi pecahan paling sederhananya 2 per 3, terus nilai P ditambah Q-nya berarti 2 tambah 3, gitu aja. Langsung ketemu 5. Tuh, nomor 20. Lanjut kita ke nomor 21. 2 buah dadu dilambungkan secara bersama sebanyak 180 kali. Kamu diminta mencari frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 atau 10. Oke, kita buat dulu tabelnya ya. Nih, seperti ini tabelnya. Kita buat mata dadunya 1, 2, berapa, 3, 4, 5, 6. Yang bawah juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau dia bilang berjumlah 7, berarti kan berjumlah 7 itu ada 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, 6 dan 1 gitu kan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 36. Itu untuk yang berjumlah 7 atau PA ya. Terus PB-nya dia berjumlah 10. Berjumlah 10 kita cari dulu. 4 sama 6, 5 sama 5, dan 6 sama 4. Berarti dia ada 3 per 36. Karena tidak ada anggota yang ikut dua-duanya, nggak ikut yang berjumlah 7 tapi juga ikut yang berjumlah 10, jadi kita anggap ini sebagai dua kejadian yang saling lepas. Tinggal dijumlahin kan, 6 tambah 3, 9. 9 per 36 ya, disederhanakan nanti jadi 1 per 4. 1 per 4 karena ditanyanya frekuensi harapan, berarti tinggal dikali 180. Nah, ini berapa itu? 45 ya? Ya, 45. Oke, kita lanjutkan ke nomor 22. Oke, kita lanjutkan ke nomor 22 ya. Sebentar. Dari 50 siswa terdapat 30 orang penggemar sepak bola. Sepak bola ini kita misalkan A, berarti di sini ada A-nya 30 orang. 30 orang itu bentar, lanjut dulu. 25 gemar bulu tangkis. Bulu tangkisnya B. Di sini ada 25 ya, dia B. Dan 10 orang gemar keduanya. Di sini ada 10 orang gemar keduanya. Berarti kan 30 orang ini termasuk dari 10 yang gemar keduanya itu kan. Maka yang dia cuma gemar si sepak bola doang kan berarti 30 dikurang 10 ada 20. Ya kan? Yang ini doang nih, nggak sampai yang di irisannya. Sama halnya dengan yang suka bulu tangkis. Jadi 25 itu termasuk dari 10 orang yang gemar keduanya. Maka yang suka bulu tangkis itu ada 15 orang. Yang ini doang ya, tanpa yang irisan. Jika dari sekelompok siswa dipilih satu orang untuk mewakili sekolah dalam upacara H-Ornas, peluang yang terpilih siswa itu yang hanya gemar bermain sepak bola. Oke, coba kita hitung dulu. Kalau dia bilang dia gemar sepak bola tadi kan yang A ya, hanya gemar sepak bola saja. Ya udah, berarti tinggal 20 per totalnya. Ya kan? Mana nih? 20 per totalnya ada 50. Disederhanakan jadi 2 per
5. Oke, tuh jawabannya yang B, gampang. Terus nomor 23. Seorang pedagang buah pisang memiliki 120 buah yang diletakkan dalam sebuah keranjang. Karena hujan deras, 10 buah pisangnya busuk. Jadi ada 120 yang di dalam keranjang, itu 10-nya busuk, yang 110 dia masih dalam keadaan yang baik. Oke ya, jika sebuah pisang diambil secara acak, peluang terambilnya buah pisang yang tidak busuk kan ada 110 ya. Dari 120 totalnya. Jadi 11/12 nih, yang B. Lanjut ke nomor 24, ternyata gampang ya. 24, 3 mata uang setimbang dilempar sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan muncul 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Oke, kita coba dulu. Kemarin saya minta kalian coba pakai yang segitiga Pascal itu loh. Kita buat ya, karena dia 3 mata uang berarti bentuknya 111, 121, 13, 31. Nah, kita kasih keterangan dulu. Misalnya ini 3 angka, 2 angka, 1 angka, dan 0 angka. Kalau dia bilang di sini muncul 2 sisi angka, berarti kan yang ini ya, 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Ada 3 kan keterangannya di situ, berarti 3 per totalnya dia 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 8 dikali dengan 160 kali percobaan. Coret-coret 20 60. Tuh, berarti dia nanti ada 60, frekuensi harapannya 60. 25. Pada pelemparan 2 buah dadu 1 kali, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 8. Oke, kita buat dulu tabelnya ya. Tabelnya sudah tersusun. Di sini ada kasih keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga. Kejadian A itu yang berjumlah 5. 5 itu kan dari 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Berarti dia ada 4 ya. 4/36. Lalu kejadian yang B itu yang berjumlah 8. Berjumlah 8 berarti 26, 35, 44, 53, 62. Ada 5. 5/36. Karena dia dilihat dari gambarnya aja udah kelihatan ya, dia kejadian yang saling lepas, tinggal dijumlah. 9/36 disederhanakan jadi 1/4. Oke, jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 26. Sebuah kotak, di sini ada kotak memiliki 6 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambilnya 2 bola merah, 2 merah dan 1 bola putih berapa? 2 bola merah dan 1 bola putih ya. Oke, kita coba buat. 2 bola merah berarti C2 dari merahnya 6, C1 putihnya 4, per C3 dari seluruhnya 10. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 dikali dengan 4 per di sini 10, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 kali 2 gitu ya. Coret-coret, ini juga coret, ini coret, sisa 3. 15 kali 4 60. Yang ini 3 sama ini ketemu 3, 2 sama ini ketemu 4. 3, 4, 12 kali 10, 120. Oh, berarti langsung ketemu nih, setengah. Dah tuh, nomor 26. Masih gampang. Lanjut kita ke nomor terakhir, 27. Sebuah toko tersedia 1 lusin pulpen. 1 lusin kan berarti 12 ya. 12, 2 diantaranya rusak. Yang 10 berarti oke, baik ya. Terdapat 3 orang pembeli. Peluang pembeli kedua mendapatkan pulpen rusak. Ini pembeli pertama, pembeli kedua, dan pembeli ketiga. Kita buat kemungkinannya dulu masing-masing. Kan dia bilang pembeli kedua dapat pulpen yang rusak ya. Kalau dia rusak, berarti pembeli pertama bisa dapat pulpen baik, pembeli ketiga juga dapat pulpen yang baik. Terus kemungkinan yang kedua, pembeli yang kedua rusak,
Pembeli pertama rusak, pembeli ketiga baik. Kemungkinan ketiga yang ini rusak. Tapi tidak mungkin kalau ketiga pembeli ini dapat pulpen yang rusak, karena di sini yang rusak cuma ada 2, ya kan? Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita cari. Kalau pembeli pertama dapat pulpen baik, 10/12 dikali pembeli kedua rusak, 2/11 dikali baik lagi kan, 9/10. Oke kan? Coret bisa, ini coret sama ini coret, sisa 6 sama dengan 9/66. Oke, yang kemungkinan kedua, pembeli pertama dapat pulpen rusak, 2/12, 1/11, yang ini 10/10, ya kan? Coret-coret, ini juga coret, sisa 6. Hasilnya 1/66. Pembeli yang kemungkinan yang ketiga, baik itu 10/12 rusak, 2/11 rusak lagi, 1/10. Coret-coret, ini juga coret, sisa 6. Hasilnya 1/66. Tinggal kamu jumlahkan. Ini 11/66 ya. Ada nggak tuh kira-kira? Oh, ada nih. Tuh. Hasilnya 11/66. Kayaknya nomor 27 ini pernah dibahas juga deh. Ya, seperti itu. Nanti silahkan dicek dulu nilainya ya. Benernya nilai 1, kalau bener nilai 2, kalau salah caranya nilai 1, kalau tidak dituliskan caranya nilainya 0. Nanti yang statistika menyusul aja. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang.